Hei sahabat IYK, nah kali ini kita akan membahas tentang Keraton Suci Bulu Pitu. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share juga. Kalian pernah dengar gak sih tentang keraton ini? Salah satu keraton yang ada di wilayah Kebumen, tepatnya di Dukuh Pramenyan, Desa Tunjung Seto, Kuto Winangun, Kebumen. Tempat ini merupakan suatu pegunungan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Keberadaan makam Bulu Pitu tak lepas dari sejarah Kebumen. Kelestarian lingkungan Gunung Bulu Pitu karenanya harus terjaga, bukan saja di sekitar bangunan makam, namun juga Gunung Bulu Pitu secara keseluruhan. Gunung Bulu Pitu hendaknya dijadikan sebagai cagar alam dan dipelihara ekosistemnya. Jangan sampai rusak oleh karena keserakahan manusia. Gapura depan makam Bulu Pitu dengan dua pasang pilar tinggi pendek di kiri kanan awal undakan. Tulisan Keraton Suci Bulu Pitu menggantung di antara dua pilar yang tinggi. Di puncak keempat pilar terdapat ornamen kuncup bunga berwarna keemasan. Gunung Bulu Pitu memang dipercayai sebagai keraton para lelembut di mana Dewi Nawang Wulan, adik penguasa Laut Selatan, bertahta. Keraton yang sangat besar itu bisa dilihat oleh Kentol Surawijaya, Arung Binangi, setelah memperistri Dewi Nawang Wulan dan dibukakan pintu kajiman oleh Seng Dewi. Terdapat setidaknya 232 anak tangga untuk sampai di pintu gerbang yang kedua dengan sebuah pohon bulu besar di sebelah kanan belakangnya. Gapura ini dibuat mungkin selain sebagai tempat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian ke puncak makam Bulu Pitu, juga sebagai tempat berteduh jika saja hujan tiba-tiba turun selagi masih dalam pendakian. Terdapat gerbang atas di mana terdapat tengara benda cagar budaya dan tulisan Martaban Bulu Pitu. Tak jelas apa yang dimaksud martaban ini, apakah berarti tempayan besar atau ada arti lainnya. Di puncak Gunung Bulu Pitu, di sebelah kanan dan kiri ada ruangan bagi peziarah untuk beristirahat, serta mushola kecil. Ada pula undakan ke cungkup makam Kanjeng Gusti Ayu Dewi Nawang Wulan yang diapit makam putranya, yaitu Bagus Kelantung dan Bagus Cemeti. Sedangkan makam putrinya, Raden Ayu Isbandiah, tak diketahui. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penanaman pohon bulu yang baru di area ini, sehingga suatu saat nanti bisa menjadi bulu 100 pohon bulu, bukannya sebaliknya menjadi bulu 1 karena hanya tersisa 1 pohon saja di sana. Akibat lingkungan rusak atau pohon ditebangi oleh orang tak bertanggung jawab. Makam Bulu Pitu juga sebagai kawasan wisata edukasi, wisata alam, dan bumi perkemahan, dengan DNPNPM Mandiri Perdesaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Pola Khusus MP3Ki, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. Sisi barat Gunung Bulu Pitu, ada area yang pohonnya ditebang dan tanahnya dikupas untuk membuat trek Flying Fox dan akses jalan. Terdapat pohon Bulu Pitu berusia 250 tahun seukuran pelukan 8 orang dewasa. Dari 7 pohon bulu tinggal 6 tersisa. Cungkup Kanjeng Gusti Ayu Dewi Nawang Wulan berada di pojok kiri ruang utama makam Bulu Pitu, ditutup kelambu tipis merah muda. Jika Dewi Nawang Wulan adalah sebangsa lelembut maka makam ini adalah tanda
karena lelembut tidak memiliki wujud yang bisa dikubur. Kisah mengenai Dewi Nawang Wulan bisa dibaca di tulisan makam Arung Binang. Di atas kijing bertutup kain putih terdapat nampan dan persembahan buah pisang dan bebungaan. Di kanan kiri lubang cungkup terdapat untai bunga yang di pangkalnya susunan bunga membulat, dan di depan cungkup terdapat meja bertutup kain dengan 3 gelas berisi air putih. Di samping cungkup terdapat lemari pakaian dan wayang Arjuna. Pada dinding terdapat lukisan Eyang Arung Binang duduk bertelanjang dada mengenakan kuluk kepala dengan hiasan leher, lengan dan pergelangan. Diapit Dewi Nawang Wulan yang duduk mengenakan kemben dan Kiai Bagus Kelantung yang berpakaian putih dan sorban. Ada 2 lagi lukisan Dewi Nawang Wulan dan sebuah hiasan sepasang angsa dengan untai buah dan bunga di atasnya. Yang membawa lukisan Eyang Arung Binang itu adalah mantan Bupati Palangkaraya bernama Gatot Tamrik. Sayangnya kini kawasan wisata tersebut telah berhenti beroperasi dan menjadi terbengkalai begitu saja. Sebaiknya, pemerintah desa dan warga setempat bekerja sama untuk menghidupkan kembali kawasan wisata tersebut, agar perekonomian warga setempat meningkat. Terima kasih telah menonton. Jika ada kritik atau saran tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Semoga bermanfaat. See you next video.